Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gina Nurul Faujiah dari kelas 12 MIPA 1. Video pembelajaran kali ini saya buat untuk memenuhi tugas perbaikan nilai matematika peminatan kelas 11 dengan guru mata pelajaran Bapak Rizky Mauldan. Nah, pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas sebuah materi semester 1 bab 1 yaitu persamaan trigonometri dengan subbab yang akan kita pelajari kali ini yaitu perbandingan trigonometri. Nah, sebelum kita mempelajari perbandingan trigonometri, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih trigonometri itu? Trigonometri berasal dari bahasa Yunani, yaitu trigonos yang artinya 3 sudut dan metro yang artinya pengukuran. Jadi, trigonometri adalah sebuah cabang ilmu matematika yang mempelajari hubungan antara sudut dan panjang sisi pada segitiga. Nah, setelah kita mengetahui apa pengertian dari trigonometri, selanjutnya kita akan mulai masuk ke materi yang akan kita pelajari, yaitu perbandingan trigonometri. Dari sana timbul pertanyaan, apa sih perbandingan trigonometri itu? Perbandingan trigonometri adalah perbandingan ukuran sisi-sisi segitiga siku-siku yang dilihat dari salah satu sudut segitiganya. Dilihat dari pengertiannya saja, perbandingan trigonometri sangat erat kaitannya dengan segitiga. Maka perbandingan trigonometri yang akan kita pelajari kali ini yaitu perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku adalah segitiga yang memiliki satu sudut siku-siku 90 derajat. Segitiga siku-siku memiliki 3 sisi bidang, di antaranya yang pertama, hipotenusa atau sisi miring, merupakan sisi terpanjang segitiga siku-siku yang selalu berhadapan dengan sudut siku-siku. Yang kedua, sisi depan, yaitu sisi yang berhadapan dengan sudut yang kita tinjau. Yang ketiga, yaitu sisi samping, adalah sisi yang bersisian dengan sudut yang sedang kita tinjau namun bukan merupakan hipotenusa atau sisi miring. Sebelum kita mempelajari perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, perlu kita ingat terlebih dahulu mengenai teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras merupakan kuadrat panjang sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya. Maka dapat kita rumuskan menjadi AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat, atau sisi miring sama dengan sisi depan ditambah sisi samping. Dan untuk mencari AB kuadrat dapat dirumuskan menjadi AB kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurangi BC kuadrat. Sedangkan untuk mencari BC dapat dirumuskan menjadi BC kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurangi AB kuadrat. Perbandingan trigonometri. Perbandingan-perbandingan tersebut terdiri dari 6 perbandingan. Di antaranya yaitu yang pertama sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Yang pertama yaitu sinus atau sin, merupakan perbandingan antara sisi depan dengan sisi miring. Yang kedua kosinus atau kos, merupakan perbandingan antara sisi samping dengan sisi miring. Yang ketiga yaitu tangen atau tan, merupakan perbandingan antara sisi depan dengan sisi samping. Nah, untuk memudahkan kita untuk menghafal rumus tersebut, dapat kita singkat menjadi demi, sami, desa. Selanjutnya, kosekan, sekan, kotangen, merupakan kebalikan dari sinus, kosinus, dan tangen. Untuk kosekan atau kosek merupakan kebalikan dari sinus, maka kosekan adalah perbandingan sisi miring dengan sisi depan. Kemudian sekan. Sekan merupakan kebalikan dari kosinus, maka sekan adalah perbandingan sisi miring dengan sisi samping. Dan yang terakhir adalah kotangen. Kotangen merupakan kebalikan dari tangen, maka kotangen adalah perbandingan antara sisi samping dengan sisi depan.
Nah, itu dia materi pembahasan mengenai perbandingan trigonometri. Untuk mengetahui pemahaman kita, mari kita kerjakan secara bersama-sama contoh latihan soal berikut ini. Contoh soal pertama, tentukan keenam perbandingan trigonometri untuk sudut alfa jika diketahui panjang AB sama dengan 15 cm dan panjang AC sama dengan 17 cm. Jawab. Dari soal tadi diketahui bahwa AB sama dengan 15 cm dan AC sama dengan 17 cm. Dan yang ditanyakan adalah perbandingan trigonometri. Untuk penyelesaiannya, karena pada soal tersebut hanya diketahui dua sisi bidang, maka untuk satu sisi bidang lainnya dapat kita cari dengan menggunakan teorema Pythagoras. Karena yang diketahui adalah sisi depan dan sisi miring, maka yang akan kita cari adalah sisi samping. Dengan menggunakan rumus BC kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurangi AB kuadrat. BC kuadrat sama dengan 17 kuadrat dikurangi 15 kuadrat. BC kuadrat sama dengan 289 dikurangi 225. BC sama dengan akar 64, yaitu 8 cm. Maka dapat diketahui segitiga siku-siku dengan sudut alfa di C dengan sisi miring 17 cm dan sisi depan 15 cm serta sisi samping 8 cm. Nah, untuk perbandingan trigonometrinya yaitu sin alfa sama dengan 15 per 17, cos alfa sama dengan 8 per 17, tan alfa sama dengan 15 per 8, cosec alfa sama dengan 17 per 15, sekan alfa sama dengan 17 per 8, dan kotangan alfa sama dengan 8 per 15. Selanjutnya, contoh soal kedua. Paja berdiri 5 meter dari tiang listrik yang tingginya 13,3 meter dan tinggi badan Paja adalah 1,3 meter. Tentukan perbandingan trigonometrinya dengan ilustrasi gambar sebagai berikut. Jawab. Dari soal tadi dapat diketahui tinggi tiang sama dengan 13,3 meter, jarak Paja ke tiang sama dengan 5 meter, dan tinggi badan Paja sama dengan 1,3 meter. Dan yang ditanyakan yaitu perbandingan trigonometri. Untuk penyelesaiannya, dari ilustrasi gambar tadi dapat menghasilkan sebuah segitiga siku-siku dengan sudut alfa di A, dengan panjang AB yang merupakan jarak Paja ke tiang yaitu 5 meter dan panjang BC sama dengan 12 meter merupakan hasil dari pengurangan tinggi tiang dikurangi tinggi badan Paja. Nah, yang belum diketahui yaitu sisi AC atau sisi miring. Nah, untuk mencari sisi miring tersebut dapat kita cari dengan menggunakan teorema Pythagoras dengan rumus AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AC kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. AC kuadrat sama dengan 25 ditambah 144. AC sama dengan akar dari 169, yaitu 13 meter. Nah, ketiga sisi bidang segitiga siku-siku kini telah diketahui, maka dapat kita ketahui bahwa perbandingan trigonometrinya yaitu untuk sin alfa sama dengan 12 per 13, cos alfa sama dengan 5 per 13, untuk tan alfa sama dengan 12 per 5, cosec alfa sama dengan 13 per 12, sekan alfa sama dengan 13 per 5, dan kotangan alfa sama dengan 5 per 12. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.